Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprudin. Saya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya akan membuat sebuah video bagaimana kita menjadi seorang guru untuk memenuhi tugas micro teaching. Ayo saksikan. Assalamualaikum anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sudah lama kita nggak ketemu ya. Baiklah, pada hari ini kita akan masuk lagi. Di sini kita akan masuk materi baru ya. Nah, di sini kita akan masuk materi baru. Sebelumnya kita udah membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ya, betul. Sebelumnya kita telah membahas tentang teks ulasan, betul sekali. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang teks. Ayo, ada yang tahu nggak? Tentang apa? Nggak tahu ya? Oke. Hari ini kita akan membahas tentang teks deskripsi. Baiklah, sebelum Bapak memasuki pada pembelajaran teks deskripsi, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, sebelumnya kita telah memasuki teks ulasan dan hari ini kita akan menjelaskan bagaimana Bapak hari ini akan menjelaskan sedikit tentang teks deskripsi. Nah, sebelumnya Bapak belum mengabsenkan kalian ya. Di sini akan Bapak absen kalian satu persatu. Bapak akan mengecek kehadiran kalian. Di sini Irwan. Ya, hadir. Sini Rahman. Ya. Siti Nur Atika. Ya. Di sini siapa nih ya? Di sini Saprudin. Oh ya, alhamdulillah hadir semua ya. Nampaknya kalian semua aktif sekali kalau dalam pembelajaran sama Bapak. Sering datang, aktif dalam pembelajaran, itu sudah bagus menurut Bapak. Jadi dalam belajar itu kita sangat diperlukan, apalagi yang terutama itu aktif. Karena aktif itu adalah sangat penting agar terpacunya kita dalam belajar. Kalau kita aktif dalam, contoh kita hadir, aktif, maka kita akan tidak ketinggalannya namanya ilmu. Tidak ketinggalannya namanya apa yang Bapak ajarkan kepada kalian. Karena apa? Karena apa yang Bapak ajarkan kepada kalian itu sangat penting, sangat bermanfaat. Jadi Bapak kasih tahu sekali lagi bahwa jangan bermalas-malas ketika sekolah, jangan bermalas-malas untuk masuk ke dalam kelas, jangan bermalas-malas untuk belajar karena ilmu itu sangat penting dan kalian pun sekolah udah dibiayai sama orang tua. Oke, baiklah. Hari ini kita masuk tentang teks deskripsi. Oke. Udah ada buku apanya? Buku cetaknya udah diambil ketua kelas? Ya, udah diambil. Ya, alhamdulillah. Sekarang buka halaman 133. Kita akan melanjutkan tes deskripsi. Mana ya, bentar ya Pak. Bapak cari dulu. Ya, kita akan bahas tentang tes deskripsi. Nah, sebelum Bapak menjelaskan maksudnya,
tentang teks deskripsi. Apakah Anda tahu apa itu teks deskripsi? Ya, ada yang tahu? Ya, siapa? Si Rahman, siapa? Ayo. Ya. Iya, pintar. Ayo, kasih plus untuk Rahman. Ya, teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan tentang suatu hal yang terperinci. Nah, ini adalah teks deskripsi. Nah, jadi pada hari ini kita akan belajar tentang teks deskripsi. Nah, jadi teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan suatu objek dengan merinci secara subjektif dengan melukiskan kondisi objektif dari sudut pandang penulis. Itu adalah teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak tanya Saprudin, apa itu teks deskripsi? Baru Bapak terangkan, ayo. Ya, teks deskripsi. Ya, ya betul. Nampaknya Saprudin udah menyimak apa yang Bapak jelaskan tadi ya. Jadi semuanya nampak Bapak sudah paham tentang teks deskripsi. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan apa sih Pak ciri-ciri umum tentang teks deskripsi. Tentu karena yang akan bertanya seperti itu kepada Bapak. Nah, ciri-ciri umum teks deskripsi itu ada berisikan tentang penggambaran satu penjelasan, penggambaran penjelasan suatu objek yang menjadi topik, dituliskan secara detail. Yang ketiga tuh pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mendengarkan, mengalami. Yang keempat tuh menjelaskan objek berdasarkan warna bentuk. Nah, itu yang namanya ciri-ciri umum teks deskripsi. Nah, sekarang Bapak tanyakan, coba ulangi Siti Nur Atika, apa itu ciri-ciri umum teks deskripsi? Ya, nggak apa-apa. Dapat 2 aja lah. Ya betul. Nampaknya Siti Nur Atika sudah menyimak apa yang Bapak jelaskan. Baiklah, kita lanjut yang materi selanjutnya, itu tentang struktur. Tentang struktur teks deskripsi. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan tentang struktur teks deskripsi. Itu struktur teks deskripsi itu ada 3 bagian. Ada 3 bagian itu tentang identifikasi pernyataan umum, deskripsi bagian bentuk, yaitu tentang struktur teks deskripsi. Dapat dibaca nggak tulisan Bapak? Ya, alhamdulillah. Nah, itu adalah tentang struktur teks deskripsi. Ada yang pengen ditanyakan tentang teks deskripsi? Ya, ayo. Oh, maksud dari deskripsi bagian itu ialah berisi gambaran lebih lanjut dari deskripsi umum secara jelas dan terperinci. Itulah yang maksud dari bagian struktur nomor 2. Karena itu akan dia untuk memberikan efek emosional pada pembaca, sehingga apa yang digambarkan dalam teks seolah-olah bisa dilihat, didengar maupun dirasakan sendiri oleh para pembaca. Nah, itu struktur teks deskripsi. Nah, tentu yang terakhir yang akan kita bahas pada materi ini tuh, ada yang tahu nggak apa yang terakhir? Ada yang tahu? Oke, nggak tahu ya? Ya nggak apa-apa. Yang terakhir itu langkah-langkah. Ini yang sangat penting. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Ini sangat penting karena ini akan menjadi acuan anak-anak Bapak nanti ketika Bapak suruh mengerjakan suatu tugas atau apa kan.
Nah, anak-anak Bapak harus tahu langkah-langkah menyusun teks deskripsi bagaimana, bentuknya bagaimana, tata caranya bagaimana. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah umum menyusun teks deskripsi. Jadi langkah-langkah umum menyusun teks deskripsi itu ada 4. Nah, ada 4. Langkah-langkah umum menyusun teks deskripsi ada 4. Nah, ada 4 kan? Itu yang pertama, menentukan atau memilih objek. Jadi kepada anak Bapak nanti bagaimana anak-anak Bapak menentukan memilih objek apa ingin yang anak-anak Bapak. Contohnya objeknya sebuah harimau. Jadi anak-anak Bapak menulis nanti teks deskripsi terkait tentang seekor harimau. Nah, memilih objek ini yang pertama. Yang kedua itu ada menentukan tujuan teks. Menentukan tujuan teks. Ada tahu nggak apa tujuan teks? Contohnya pada teks seekor harimau tadi. Apa tujuannya? Ya, Saprudin apa? Ya betul, mantap. Saprudin sangat menyimak apa yang Bapak sampaikan. Jadi untuk menentukan tujuan teks, contoh kita membuat teks deskripsi tentang seekor harimau, tentu tujuan kita adalah apa itu seekor harimau, bagaimana bentuknya, bagaimana seekor harimau itu, cara makannya, apa yang dia makan setiap hari, dan bagaimana sekarang kondisi harimau di Sumatera ini atau di Pulau Jawa. Itu menentukan tujuan teks. Jadi tujuannya itu untuk menyampaikan informasi tentang seekor harimau kepada para pembaca. Yang ketiga itu mengumpulkan data. Mengumpulkan data. Dan yang keempat membuat kerangka tulisan. Nah, yang keempat membuat kerangka tulisan. Di sini udah masuk yang keempat ini, berarti kalian udah masuk ke dalam untuk menulis. Ya, belajar menulis. Nah, itulah langkah-langkah menyusun teks deskripsi. Baiklah, karena waktu pun sudah mulai berjalan, sudah hampir habis. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bapak akan bertanya terkait materi pada hari ini. Apakah kalian mau mengerti tentang materi pada hari ini? Bapak akan tanya sekali lagi, yang akan Bapak tunjukkan kepada Rahman. Sebutkan langkah-langkah tadi. Ayo, langkah-langkah tadi ada 4 kan? Coba sebutkan. Ya. Nah, betul sekali. Alhamdulillah, anak-anak Bapak pada hari ini sangat mengerti apa yang Bapak jelaskan, dan Bapak menghargai kalian. Bapak sangat suka sama kelas ini, sangat aktif masuk kelas, aktif dalam bertanya, menjawab, sangat aktif. Jadi Bapak sangat suka siswa seperti itu. Jadi kita sebagai siswa, kita tidak boleh putus asa, tidak boleh bosan dalam belajar. Karena itu sangat penting. Ilmu itu sangat penting. Ada kata pepatah, kejarlah ilmu, dapatkanlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kalau menurut Bapak tidak. Carilah ilmu sampai kita mati. Karena ilmu itu sangat bermanfaat, bukan bagi kita sendiri, tapi bagi orang lain. Karena itu sangat bermanfaat. Contoh, kalau kita pintar, kita belajar. Kalau kita nggak pintar, semua kita nggak akan bisa. Tapi kalau kita pintar, semua insya Allah kita akan bisa. Intinya belajar dan belajar. Jangan bosan untuk membaca. Nah, baiklah, sebelum Bapak tutup, Bapak kasih tugas ya, nggak apa-apa kan? Ya, nggak apa-apa. Bapak kasih tugas, coba kalian semua
cari contoh teks deskripsi. Setiap per orang tidak ada yang sama topiknya. Nah, topiknya tidak ada yang sama, jadi coba cari contoh teks deskripsi. Minggu depan dikumpulkan dan dibahas. Nah, itu aja pada hari ini. Semoga materi pada hari ini bermanfaat bagi anak-anak Bapak dan bisa dipelajari di rumah lagi. Oke, karena waktunya udah habis. Baiklah, Bapak tutup. Bapak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan ya. Dan Bapak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.